Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Dini akan membahas tentang kisi-kisi PSKA Matematika. Nah, di kesempatan kali ini Bu Dini akan bahas dari nomor paling bawah, yaitu dari nomor 30. Oke, kita lanjut aja ya. Oke, diperhatikan, tabung berjari-jari 12 berisi air setinggi 20 cm. Kedalamannya dimasukkan 2 bola pejal 6 cm hingga tenggelam. Tinggi air tabung sekarang adalah, ini materi kelas 9, rumusnya volume sekarang sama dengan volume awal tambah 2 kali volume bola. Volume tabungnya pi R kuadrat kali T. Pi R kuadrat kali T ditambah 2 dikali 4/3 pi R pangkat 3. Di sini pi-nya tinggal dicoret semua. Jari-jari tabungnya 12 kali 12. Tinggi tabung yang ditanya 12. Tinggi tabung awalnya 20, tinggi airnya 8/3 dikali jari-jari bolanya 6. Lalu tinggal dicoret, sama-sama bisa dibagi 6. Sama-sama bisa dibagi 6. 4T sama dengan 4 kali 20 dibagi 32 tambah 16. 4T sama dengan 80 ditambah 80 tambah 16, 96 bagi 4. 96 bagi 4. Jawabannya adalah 24 cm. Ini adalah ketinggian awalnya. Ketinggian akhir. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Luas permukaan bola. Rumus luas permukaan bola itu 4 dikali pi R pangkat 2. 4 dikali 3,14 dikali 5 dikali 5. Kalian tinggal hitung 5 kali 5 25, 25 kali 4 100, 100 dikali 3,14 sama dengan 314. Jawabannya A. Selanjutnya, volume kerucut rumusnya 1/3 pi R pangkat 2 dikali T. 1/3 dikali 22/7 dikali 7 dikali 7 dikali 24. Lalu 7-nya dicoret. 24 bagi 3, 8. Berarti tinggal 22 dikali sama 56. Sama dengan 1232. Lanjut ke soal tabung. Luas selimut tabung. Luas selimut tabung rumusnya adalah 2 pi RT. Miss, ini semua rumusnya mesti dihafal. Diusahain ya nak. Karena kan materi volume dan luas tabung dan bangun ruang seperti ini sudah pernah dipelajarin pas SD. Bismillah, pokoknya coba dihafalin dulu aja ya. Semoga Allah mudahkan. 44 dikali 10, 440. Lanjut ke soal selanjutnya. Sebuah lukisan ditempel pada karton yang berukuran 30-40. Jadi ini kartonnya size-nya 30-40. Sisa karton di kiri 3. Berarti 30 dikurang 6, 24. Berarti tinggal 30/24 sama dengan
40 per X. X sama dengan 24 dikali 40 per 30. X sama dengan 32. Berarti tinggi lukisannya 32 nih. Berarti kalau di atasnya 3, kan itu 40 ya dari sini ke sini. Dikurang 32 itu sisa 8. Dikurang lagi buat size di atasnya 3. Berarti size di bawahnya sisanya 5. Lanjut ke soal berikutnya. Trapesium PQRS ini TU. PQ yang 12, RS yang 22. Ini pakai rumus ikan. Jadi soalnya kalian harus bisa tulisin dulu. Oh, ini kebalik nih. Ini R, ini S. PT-nya 2, TS-nya 3. Kalau ditanya TU kan berarti tinggal 12 dikali 3 ditambah 22 dikali 2 per 3 tambah 2. Sama dengan 36 tambah 44 per 5. Sama dengan 80 per 5 sama dengan 16. Lanjut soal selanjutnya. Apa ini ya? Segitiga KLM sebangun dengan XYZ. Sebangun. Sebangun itu artinya size-nya bisa beda, tapi bentuknya sama. Jadi let's say gambarnya segitiga gini. Anggap ini sama ya. Enggak deh, ini kita nggak harus gambarnya sama deh. Gambar aja dulu segitiga. Segitiga kayak gini aja. Kasih nama dulu aja KLM X Y Z. XY bersesuaiannya sama KL dikasih buletan. XY, tunggu bentar, di sini baca dulu ya. KL-nya 8, LM-nya 12, KM-nya 16. Panjang XY 12 nih. Lihat deh. Berarti XZ itu katanya bersesuaiannya sama KM. Berarti XZ dikasih X aja ya. 8, ini kecil nih berarti. Kecil ini perbesar. 8 per 12 sama dengan 16 per XZ. Kali silang. 12 kali 16 per 8. Ini XZ. XZ sama dengan 24. Kita lanjut ke soal berikutnya. Wah, ini masih materi kelas 9 nih, seru. Oke. Di sini ada titik 3, titik 3 min 4,5. Dirotasikan 90 derajat searah jarum jam. Perlu diingat ya nak, kalau 90 derajat searah jarum jam berarti 270 kalau searah ya. Kalau misalkan 270 kebalikannya. Kalau searah dengan jarum jam berarti 90 derajat. Sehingga min 4,5 dirotasikan 270 derajat. Tukar tempat yang dikasih negatif belakangnya berarti 5,4. Udah. Lanjut. Titik 3, min 7.
dicerminkan oleh sumbu X. Sumbu X itu yang dikasih negatif Y-nya, berarti 3,7. Udah. Selanjutnya translasi. Translasi itu tinggal ditambah. Min 2,4 ditranslasiin sama 5 min 3. Min 2 tambah 5 itu 3. 4 tambah min 3 itu 1. Udah. Selanjutnya. Ini masih materi kelas 9. Sumbu simetri. Di sini nih, kalau ngeliat soal ini kita tahu nih. A-nya 2, B-nya 8, C-nya minus 8. Kalau ditanya sumbu simetri, X sama dengan min B per 2A sama dengan min 8 per 2 kali 2 sama dengan min 8 per 4 sama dengan minus 2. Selanjutnya, nilai diskriminan. Rumus diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Tapi jangan lupa ini dikasih tahu dulu. A-nya 3, B-nya minus 5, C-nya sama dengan 2. Berarti D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti min 5 dikuadratin min 4 dikali 3 dikali 2. Sama dengan 25 min 24 sama dengan 1. Selanjutnya, akar-akar persamaan kuadrat. X kuadrat plus 2X minus 15 difaktorisasiin. Pikirin, 15 berapa kali berapa? 5 kali 3, oke, good. Gimana caranya angka 5 sama angka 3? Gimana caranya biar bisa menghasilkan plus 2? Caranya gimana, Miss? 5 plus 5 dikurang 3. Nah, tadi ada 2 orang temennya yang nanya Miss Dini. Miss, kok aku bukannya jawabannya berarti X sama dengan 5, X sama dengan minus 3 ya? Oh tidak, ini masih salah. Ingat gak yang caranya dibikin gini dulu? X plus 5 sama dengan 0, X sama dengan 0 dikurang 5, X sama dengan minus 5 gitu. Jadi X sama dengan minus 5, kalau ininya X sama dengan 3. Begitu. Selanjutnya masih materi kelas 9 nih. Sebuah wadah kaca berbentuk balok. Yang ditanya adalah volume air. Berarti volume balok itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Pertama, kita harus bisa menyederhanakan nih. Akar 27 itu artinya akar 9 kali 3 sama dengan 3 akar 3. Akar 12 itu artinya akar 4 dikali 3 sama dengan 2 akar 3. Akar 75 berarti artinya 25 dikali 3 sama dengan 5 akar 3. Akar 48 itu artinya akar 16 dikali 3 sama dengan 4 akar 3. Berarti panjangnya berapa? Panjangnya akar 27 kan 3 akar 3. Akar 12 kan 2 akar 3. Berarti panjangnya adalah 5 akar 3. Sekarang kita cari nih berapa lebarnya. Lebarnya kan akar 75, 5 akar 3 dikurang sama 4 akar 3 nih. Jadi jawabannya 1 akar 3. Nah yang ini kalian harus ingat juga nih. Berapa pangkat 3 hasilnya 64? Kan kalau 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 64, 5 pangkat 3 125, 6 pangkat 3 216. Berarti yang pangkat 3 hasilnya 64 itu adalah 4. Berarti tingginya adalah 4 pangkat 1 sama dengan 4. Volumenya, rumusnya adalah panjang kali lebar kali tinggi yang tadi. Panjangnya 5 akar 3. Gimana sih Miss ini nulisnya? Lima akar 3 dikali akar 3 dikali 4 sama dengan 20 kali 3 sama dengan 60. Ini kan 60 desimeter pangkat 3 ya. Desimeter itu desimeter kubik itu setara sama 1 liter. So answernya adalah 60 desimeter kubik. Selanjutnya,
Bentuk rasional dari 6 per akar 5 dikurang akar 2. Ini rasionalin akar. Kalau di sini tandanya minus, maka dikalinya sama plus. Kalau di yang tadi Miss Dini buletin warna biru itu tandanya plus, maka dikalinya sama negatif. So, untuk answer nomor ini adalah seperti ini. Dikali akar 5 tambah akar 2 per akar 5 ditambah akar 2. Sama dengan atasnya ditulis dulu aja. Akar 5 kali akar 5 itu 5. Min kali plus itu min. Akar 2 kali akar 2 itu 2. 6 akar 5 plus akar 2 per 3. 6 bagi 3 2. 2 dikali akar 5 tambah akar 2. Nah ini nih, Miss Dini suka banget nih bikin pilihan gandanya mirip-mirip. Banyak di antara kalian nanti bakal jawab apa? Miss, jawabannya 2 akar 5 ditambah akar 2. Salah. Jangan lupa kalau ada tanda dalam kurung seperti ini, 2-nya dikali ke dalam dua-duanya. Jadi answernya adalah 2 akar 5 ditambah 2 akar 2. Begitu. Kita masuk ke soal selanjutnya. Kalau dikali pangkatnya ditambah, kalau dibagi pangkatnya dikurang. Sehingga tinggal 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. 5 pangkat 5, maaf. Dibagi 5 pangkat 7, berarti kan tinggal 5 pangkat 4 tambah 5 dikurang 7. Sama dengan 5 pangkat 2 sama dengan 25. Lanjut. Sebuah akuarium kaca berbentuk kubus tanpa tutup. Luas kaca. Kalau kaca berarti dinding-dinding. Ini case-nya sama kayak yang nomor esai tadi. Jadi kalau dinding-dinding itu artinya apa, Miss? Depan belakang, atas bawah. Salah. Depan belakang kanan kiri. Mohon maaf lahir batin. Jadi kita bikin dulu ini. Panjangnya 15, ini 15. Oh ini mah, ini ya kubus, maaf Miss Dini salah baca. Berarti kalau tanpa tutup cuman dinding-dindingnya, dinding-dinding kaca akuarium bentuknya apa? Persegi kan, ada 4. Ya udah tinggal 4 kali luas persegi. 4 dikali 15 dikali 15. Maaf. Kan kalau bikin akuarium tutupnya juga ada dong. Ya Allah, Miss Dini kelupaan Jadi tetap dipakai kanan kiri depan belakang sama alas. Karena ada 5 persegi, maka dikali 5 kali luas persegi. Berarti 5 kali 15 kali 15 sama dengan 1125 deh jawabannya. Lanjut. Soal nomor ini. Manakah yang triple Pythagoras? Ini betul. 6, 8, 10 sama-sama bisa dibagi 2. Jadinya 3, 4, 5. Miss triple betul. 10, 24, 26 sama-sama bisa dibagi 2. 5, 12, 13 triple Pythagoras. Ini sama-sama bisa dibagi berapa? Dibagi 3, 16 gak bisa dibagi. Dibagi 4, 9 gak bisa dibagi. Berarti yang nomor 3-nya salah. Di sini Miss Dini tulisin lagi ya. Triple Pythagoras please diingat-ingat. 3, 12, 7, 24, 25, 8, 15, 17. Udah ini 4 aja. Insya Allah berguna buat sampai SMA. Lanjut. Wah, dikit lagi nih. Nah, yang ini Miss ini boleh Miss ini bahas deh. Miss ini bahas ya. Kalau nomor 1, kalian dahuluin tanda kali kalian sama bagi-bagian dalam proses hitung. Jadi ketika ada soal seperti ini, kerjain yang kali kaliannya dulu. Min 15, min 36 ditambah 18. Berarti min 36 ini enggak usah. Kayak gini juga boleh. Ini sama ini jadinya min 51 ditambah 18 sama dengan min 33. Lanjut.
Paman memiliki persediaan beras 3,5 kilo. Paman membeli lagi 2,75. Nih nak, 3,5 kilo itu artinya 3,5. Kalau beli lagi berarti nambah dong. Berarti tinggal 3,50 ditambah sama 2,75. 526. Terus 4/4 ini 100 seperempat itu 100 bagi 4 nak. 100 bagi 4 itu 25. Jadi 4/4 itu artinya 4,25. 4,25 tinggal dikurang deh, jawabannya 2,00. Lanjut ke bentuk aljabar. Seperti yang tadi Miss ini katakan, kalau misalkan dia ada tanda kurung maka dia dikali ke dalam. 3 dikali 3A, 3 dikali min 4, min 2 kali 2A, min 2 kali 5. 3 kali 3A 9A, 3 dikali min 4B jadi minus 12B. Min 2 dikali 2A jadi 4A, min 2 kali 5B min 10B. Lanjut, 9A dikurang 4A sama dengan 5A. Minus 12B minus 10 sama dengan 2. Udah deh, gitu jawabannya. Soal keempat, persamaan. Sama kayak tadi, 3 dikali Y, 3 dikali minus 2. 3-nya dikali 4 gak? Enggak. Kenapa Miss gak dikali 4? Kejauhan dari 4. Taunya jauh dari mana Miss? Karena kurungnya udah ketutup. Kalau kurungnya udah ketutup berarti dia gak ikut dikali lagi si 4 sama 3 gitu. Kan tadi dikali itu kalau misalkan dia bentuknya ada kurung. Karena kurungnya udah ketutup berarti yang dikali cuma si Y sama si minus 2 gitu. 3Y minus 4 ditambah 4 sama dengan 2Y plus 9. Berarti 3Y dikurang 2Y sama dengan 9. Bentar, misalnya salah hitung tidak. Oh ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah, 3 dikali minus 2 berapa? Minus 6. Plus 6 min 4. Y sama dengan 15 kurang 4, 11. Lanjut. Sebuah proyek jembatan diselesaikan 15 pekerja dalam waktu 24 hari. Proyeknya ingin dipercepat nih. Nah, secara logika nak, kalau misalkan proyeknya mau dipercepat, maka kita butuh orang lebih banyak. Kalau ini butuh orang lebih banyak tapi waktunya lebih sedikit, artinya ini adalah materi berbalik nilai. Ini materi kelas 7. Ayo, angkatan 31 ingat gak? Oke. Berarti gimana Miss cara hitungnya? Hari per hari, 24 per 18. Kan harusnya 15 per X ya. Itu kalau dia senilai. Dibalik DX per 15. Sehingga 24 dikali 15 per 18. Sama dengan 24 dikali 15 itu 360. 360 per 18 sama dengan 20. Nah, orangnya butuhnya 20 orang nih. Orang awalnya ada 15, maka tambahan yang diperlukan adalah 5 orang. Dari 20 orang yang dibutuhin dikurang sama 15 orang awal. Jadi dibutuhinnya adalah 5 pekerja tambahan. Lanjut. 2 buah dadu dilambungkan bersama-sama. Mata dadu berjumlah 8. Kombinasi yang ngasilin angka 8. 6, 2, 2, 6. 4, 4. 3, 5, 5, 3. Berarti ini ada 5 per 36. Miss, kenapa Miss per 36? Karena ada 20 dadu. Jadi 6 kali 6. Miss, mungkin gak sih dadunya 3? Mungkin, tapi nanti itu belajarnya pas SMA. Kalau SMP sampai dadu 2 aja gitu. Lanjut. Tim basket putri SMP Garuda memiliki 12 pemain inti dengan rata-rata tinggi adalah 165. Lalu pelatih mendatangkan 3 kandidat baru nih. Jika digabungkan berarti kan si pemain total yang tadinya 12 ketika ditambahin 3 kandidat jadinya ada 15 dong. Nah, meningkat nih jadi 166. Rata-rata 3 orang kandidat tersebut berapa ya gitu. Nah, sekarang kita hitung dulu nih 165 dikali 12 berapa? Ini 1980.
Sedangkan kalau 15 pemain itu jadi 166. Berarti 166 dikali 15 nih sama dengan 2490. Kalian tinggal kurangin nih. 2490 dikurang sama 1980. $510 nih. Berarti kalau dia ditanya adalah rata-rata 3 kandidatnya, berarti tinggal 510 dibagi 3 sama dengan 170. Begitu. Untuk soal yang koordinat ini, Miss Dini minta tolong kalian menggambarkan ini di Kartesius. Yang kemarin gak ikut Zoom Miss Dini, boleh tanya sama yang lain ini jawabannya gimana. Oke. Lanjut, ini materi yang selanjutnya adalah tentang relasi fungsi. H3 berarti 3P ditambah Q sama dengan 11. H1 1P ditambah Q sama dengan 5. H-2 min 2P ditambah Q sama dengan titik-titik. Sekarang kita pakai eliminasi nih nak. 3P ditambah Q sama dengan 11. P ditambah Q sama dengan 5. Biar Q-nya hilang maka kita kurang. 2P sama dengan 6. P sama dengan 3. Kalau P-nya sama dengan 3, P tambah Q sama dengan 5. Maka Q-nya sama dengan 2 deh. Karena 3 tambah 2, 5. Nah yang ditanya soal kan min 2P ditambah Q ya. Berarti min 2 dikali 3 ditambah 2. Sama dengan min 6 tambah 2 sama dengan minus 4. Soal selanjutnya tentang gradien. Gradien itu rumusnya min A per B. A sama dengan 6, B sama dengan 3, C sama dengan minus 12. Berarti sama dengan min 6 per 3 sama dengan minus 2. Yeay. Selanjutnya, persamaan garis yang melalui titik min 2 tambah 4, min 2,4 sejajar dengan garis Y sama dengan 3X. Garis ini kita bikin dulu gini ya. 0 sama dengan 3X min Y min 1 sama dengan 0. Miss boleh gak sih Miss pakai cara yang saya tahu? Kalau Miss ini mengerjakan matematika itu boleh pakai cara apapun, bebas. Yang penting dilakukan dengan jujur. Miss aku diajarin sama guru aku gini, sama mama papa aku gini, boleh. Yang penting kalian konsepnya bener, jawabannya sama-sama Miss Dini. Boleh kalian pakai cara apapun gitu. Tapi kalau Miss Dini di sini ngeneranginnya biar nggak banyak rumus yang kalian hafal, jadi tetap pakai yang menurut Miss Dini paling gampang kalian cerna gitu. Ini kan A-nya berarti sama dengan 3, B-nya sama dengan minus 1, C-nya sama dengan minus 1. M sama dengan min A per B, berarti min 3 per min 1 sama dengan 3. Gradiennya 3. Jangan lupa nih, Y dikurang Y1 sama dengan M, X min X1. Ini rumusnya saudara-saudara. Ini X1-nya, ini Y1-nya. Berarti Y dikurang 4 sama dengan tadi gradiennya berapa? 3. 3 buka kurung X dikurang min 2 jadi plus. Y minus 4 sama dengan 3X plus 6. Y sama dengan 3X plus 6 plus 4. Y sama dengan... Oke, this is our last question. 2X plus Y sama dengan 8. X min Y sama dengan 1. Ini boleh, ini dikali 1, ini dikali 2. 2X tambah Y sama dengan 8. 2X min 2Y sama dengan 2. Dikurang 1 dikurang min 2 1 dikurang min 2 3Y. 8 dikurang 2 6. Maka Y-nya sama dengan 2. X min Y sama dengan 1. X dikurang 2 sama dengan 1. X sama dengan 1 tambah 2. X sama dengan 3. Yang ditanya soal adalah 3X ditambah 2Y. Artinya apa? 3-nya dikali sama nilai X yaitu 3.
2Y berarti 2 dikali Y nya 2 nih. Ini 3 dari sini ya nak, bukan karena angka depannya. 2 kali 2 sama dengan 9 tambah 4 sama dengan 13. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf anak-anak semua, Miss Dini ini take ulang karena kemarin file korup. Ya Allah, semoga Allah mudahkan ujian kita semua besok. Miss Dini banyak-banyak doa karena ujian, kalian juga banyak-banyak doa. Semoga Allah mudahkan semua, sukses buat angkatan 31, sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kalau ada yang mau tanya-tanya Miss Dini boleh. Miss Dini akan respon chat kalian sampai jam 10 malam. Terima kasih. Assalamualaikum. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bye. Assalamualaikum anak-anakku.